Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali hari ini Rabu 28 Juli di mata pelajaran IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah resultan gaya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang besaran-besaran gerak lurus. Ada perpindahan jarak, kecepatan, kemudian gerak lurus ada GLB, GLBB, kemudian ada jenis-jenis gaya, gaya mesin, gaya magnet, dan sebagainya. Nah, dalam pertemuan kali ini akan dibahas adalah resultan gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resultan gaya? Resultan sendiri bisa diartikan sebagai jumlahan atau totalan. Kalau diartikan, resultan gaya yaitu keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Jadi seluruh gaya yang bekerja itu disebut sebagai resultan gaya. Kata kuncinya adalah seluruh gaya. Resultan gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai besar dan juga memiliki arah. Macam-macam arah resultan gaya. Yang pertama, resultan gaya searah. Contoh ini, sebuah benda diberikan gaya F1, F2. Persamaan di atas bisa kalian tulis menjadi R sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya, sebanyak sejumlah F sampai berapa F. Keterangannya, R adalah lambang dari resultan gaya dengan satuannya Newton. N adalah banyaknya gaya yang bekerja. Yang kedua adalah resultan gaya berlawanan arah. Ini contoh sebuah benda dikasih gaya F arah ke kanan, F2 arah ke kiri. Nah, persamaan pada gambar di samping ini bisa kalian tulis menjadi seperti berikut. R sama dengan F1 min atau dikurangi F2. Dengan keterangan R masih sama, yaitu ya resultan gaya. F1-nya adalah gaya pertama yang nilainya lebih besar, satunya sama Newton. F2 adalah gaya kedua yang gayanya lebih kecil. Nah, rumus resultan gaya. Arah dari resultan gaya merupakan dari sebuah gaya yang nilainya besar dari gaya yang lainnya. Dalam matematika bisa dituliskan sebagai berikut. R nilai R sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus F berikutnya sampai dengan Fn. Dan keterangan R adalah resultan gaya satuannya Newton, F gaya satuannya Newton, N banyaknya gaya yang bekerja pada suatu sistem. Karena resultan gaya mempunyai arah, buat lebih mudahnya tanda operasi matematika plus dan min ditunjukkan sebagai arah gaya yang bekerja. Contoh, pada suatu sistem F1 mengarah ke kanan dan F2 mengarah ke kiri. Nah, dari persoalan tersebut, maka kamu bisa mengasumsikan F1 yang tadi arahnya ke kanan dinyatakan nilainya positif atau plus. Dan F2 yang arahnya ke kiri bernilai negatif atau min. Kita ke contoh resultan gaya. Ada dua buah gaya yang masing-masing F1 nilainya 100 Newton dan F2 30 Newton. Sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Maka berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Pembahasan. Dari soal itu diketahui F1 nilainya 100 Newton, F2 30 Newton. Arah gaya sama, yaitu ke kanan semuanya. Yang ditanyakan resultan gaya. Dijawab, karena ini adalah gaya searah, karena arahnya sama ke kanan semua, maka menggunakan rumus R sama dengan F1 plus F2. Dengan R sama dengan F1 100, F2 30 dijumlahkan, nilai R menjadi 130 Newton.
Jadi, resultan gaya yang dihasilkan adalah 130 Newton ke arah kanan. Selanjutnya adalah contoh resultan gaya pada kehidupan sehari-hari. Ini ada gambar seorang anak mendorong meja. Apabila kita tidak sanggup buat mendorong sebuah benda yang akan kamu pindahkan, tentunya kamu akan meminta bantuan pada orang lain untuk mendorong benda bersama tersebut dari arah yang sama. Dengan itu, benda tersebut nantinya akan terasa lebih ringan dan juga mudah untuk dipindahkan. Tapi, kalau kamu dan teman kamu mendorong dari arah yang berlawanan, maka benda tersebut akan terasa lebih berat dan mungkin tidak akan berpindah. Saat benda tersebut didorong dari arah yang sama, maka gaya yang diberikan teman kamu akan memperbesar gaya yang sudah kamu berikan. Tapi sebaliknya, kalau arah dorongan kalian berlawanan, maka gaya yang diberikan teman kalian akan mengurangi gaya yang kamu berikan. Kayak misal dalam sehari-hari kamu memindahkan meja dari kelas 8A ke 8B. Kamu bisa membawa dengan bersama teman kamu, misalnya ke arah utara semuanya. Maka itu akan memperbesar gaya. Tetapi kalau tarik-menarik, misal si A ke arah utara, si B ke arah selatan, maka itu akan memperkecil gaya dan kemungkinan tidak akan terjadi perpindahan benda. Ya, terima kasih. Demikian tadi penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Silakan absen di kolom komentar dengan menulis nama dan kelas kalian. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk channel MTsita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.